Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 14 Desember 2020 adalah peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib lahir di Spanyol sekitar tahun 1542 dari keluarga bangsawan yang jatuh miskin. Sebelum masuk biara Karmelit, ia adalah seorang pelayan di rumah sakit Medina. Pada usia 21 tahun, ia menunjukkan sikap hidup rohani yang tekun dengan berdoa dan bermati raga. Cara hidupnya ini membuat pemimpin biara menyekolahkannya di Universitas Salamanca, Spanyol. Setelah menyelesaikan studinya, ia pun ditahbiskan menjadi imam ketika ia berusia 25 tahun. Persahabatannya yang baik dengan Santa Teresia dari Avila mendorongnya untuk memulai usaha pembaruan dalam ordonya. Usahanya ini kemudian menuai reaksi yang tidak baik dari teman-teman seordonya. Mereka pun mengurung Yohanes dalam sel biara. Selama 9 bulan meringkuk di dalam tahanan biara, Yohanes mengalami banyak pengalaman rohani yang mengagumkan, terutama mengenai pengalaman akan salib penderitaan Yesus. Di dalam penjara, ia mampu mengubah kidung-kidung rohani, sering mengalami ekstase, dan semakin memahami teologi dan ajaran-ajaran iman Kristen. Yohanes mengalami banyak kesulitan dari teman-temannya, namun ia tetap bergembira karena persatuannya yang erat dengan Tuhan. Ia meninggal dunia pada tanggal 14 Desember tahun 1591 dan dinyatakan sebagai pujangga gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 24 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17a. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 21
ayat 23-27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menjebak Tuhanmu. Sangat menarik menyimak dialog antara para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan Yesus. Perhatikan bahwa dialog tersebut terjadi di dalam bait Allah. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Hal-hal manakah yang dimaksud oleh para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Dari konteks kisah sebelumnya, menjadi jelas bahwa hal-hal yang dimaksud adalah mujizat penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus, pengusiran terhadap para penjual untuk keluar dari bait Allah, dan yang terakhir, kutukan Yesus pada pohon ara yang tidak berbuah. Saudara terkasih, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak hanya heran. Mereka juga merasa tersingkir karena wibawa dan kuasa mereka sebagai imam-imam kepala dan tua-tua bangsa diobrak-abrik, bahkan merasa disaingi oleh kuat kuasa Yesus. Mereka juga tahu bahwa Yesus memang berkuasa mengerjakan semua hal itu. Oleh karena itu, mereka mengajukan pertanyaan tersebut di atas untuk menjebak Yesus. Yesus sangat memahami jebakan mereka, dan oleh karena itu Yesus bertanya, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Pertanyaan Yesus tidak punya maksud menguji pengetahuan mereka. Pertanyaan Yesus justru merongrong kuasa dan wibawa mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Mereka sungguh-sungguh sadar bahwa jawaban mereka didengar oleh seluruh umat yang hadir dalam bait Allah. Mereka juga sepenuhnya sadar bahwa jawaban mereka sangat menentukan kuasa dan wibawa mereka sebagai pemimpin agama di hadapan umat. Dalam situasi dilematis itu, mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Jawaban mereka secara otomatis membatalkan jawaban atas pertanyaan mereka kepada Yesus. "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup barangkali kita pernah mengalami situasi dijebak atau menjebak. Kita masuk dalam situasi
yang memaksa kita untuk harus memilih antara mempertahankan kuasa, posisi, dan kedudukan kita, atau mengatakan yang jujur dan benar di hadapan banyak orang. Betapa sering kita cenderung memilih untuk mempertahankan nama baik, posisi, dan jabatan kita ketimbang mengatakan yang benar dan adil. Mengapa demikian? Karena kita takut kehilangan nama baik, posisi, dan jabatan kita. Yesus menantang kita untuk berani membuat pilihan untuk mengutamakan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kendati dengan mempertaruhkan nama baik, posisi, dan jabatan kita. Di padang gurun, Yesus pernah mengalami pergumulan itu, di mana dia harus memilih antara mengikuti jebakan setan atau setia sebagai putra kesayangan Bapa. Yesus pun memilih untuk tetap setia kepada Allah dengan tegas mengatakan kepada setan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Semoga kita pun dapat bersikap demikian. Amin.